100 atau gimana? Baik kawan-kawan, jadi ini adalah bagian dari perjalanan dinas saya ke Sumatera Selatan. Jadi hari ini di Oganilir, besok ke Lubuk Linggau ya. Besok ke Musirawas dan Musirawas Utara. Itu bagian dari pada kami untuk bisa memastikan bagaimana kesiapan kawan-kawan di Bawaslu Sumatera Selatan dalam melaksanakan pilkada tahun 2020. Jadi kemarin ada Pak Afif dan sekarang saya. Jadi kita melihat bagaimana persoalan pengawasan cokritnya dan bagaimana kesiapan kawan-kawan dalam untuk melakukan pengawasan kampanye. Bagaimana diketahui bahwa PKPU 11 sudah diundangkan, PKPU 13 juga sudah diundangkan dalam terkait bagaimana pengawasan kampanye. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa sudah nggak boleh lagi rapat umum, bagaimana tindakan yang harus dilakukan apabila masih terjadi kerumunan massa, bagaimana bentuk saran dan perbaikan, dan juga untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan sehingga kita dapat melakukan fungsi pengawasan bukan sekedar terkait dengan teknis kepemiluan, tapi juga terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita tidak ingin ada kluster-kluster baru dalam pilkada 2020, dan itu dibutuhkan ketegasan para paslon, dibutuhkan ketegasan Bawaslu, dibutuhkan ketegasan dengan pihak kepolisian dan juga Satgas serta teman-teman kita semua, untuk serta para partai politik dan para kantor-kantor politik serta masyarakat. Kalaupun seandainya nanti ada pertemuan tatap muka yang akan dilakukan oleh paslon untuk tetap dapat menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini sanksi yang paling berat jika ada paslon melanggar apa itu, Pak? Kalau kita melihat bahwa terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan kan Bawaslu akan memberikan saran dan perbaikan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan pelanggaran administrasi. Kalau juga masih dilakukan, maka akan diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular ataupun Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Bisa membatalkan pasangan calon, Dan itu Pak, itu adalah akibatnya terkait dengan adanya pidana. Kalau kita mengacu kepada undang-undang sekarang, memang tidak ada diskualifikasi terhadap paslon yang melanggar protokol kesehatan. Tapi itu bisa menjadi, saya katakan sebagai sebuah unsur yang akan merugikan salah satu paslon karena adanya mungkin pemberitaan yang tidak baik terkait dengan paslon yang tidak mematuhi protokol, atau juga nanti ada dimunculkan dugaan pelanggaran pidana, dan tentu saja akan menghabiskan energi paslon apabila harus bolak-balik datang ke kantor kepolisian. Saya rasa di situ dibutuhkan kearifan kita semua, terutama paslon, untuk menjalankan kampanye-kampanye dalam bentuk-bentuk lain. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 10 2016 dan juga PKPU 11 dan PKPU 13 2020, masih berbagai metode kampanye kan masih dimungkinkan melalui kampanye di media sosial, kampanye media daring, pembagian alat peraga kampanye. Itu bagian daripada hal-hal yang bisa dilakukan. Dan saya rasa itu hal-hal yang harus kita patuhi bersama. Pak, tadi kan ada salah satu tim kuasa hukum dari salah satu paslon ya, yang ingin yang mengadukan hal ini terkait Bupati Intangan baik petahana. Antara lain menyalahgunakan kekuasaan, misalnya pergantian beras kopi, selama 6 bulan tidak boleh. Pembagian sembako, untuk petahana, kopi. Kemudian juga Karang Taruna dengan mengkampanyekan dirinya dengan organisasi petahana, itu gimana Pak? Apakah itu bisa membatalkan diri sebagai calon atau gimana? Terima kasih Mbak. Tapi itu kan sekarang itu sudah diajukan ke Bawaslu Kabupaten. Saya serahkan kepada Bawaslu Kabupaten. Saya yakin Bawaslu Kabupaten sudah punya kewenangan dan sudah kami berikan kemampuan dan bimtek, dan juga aturannya sudah jelas. Bagaimana penerapan pasal 71 ayat 1, bagaimana penerapan 71 ayat 2 dan ataupun 71 ayat 3. Nanti kita serahkan saja kepada Bawaslu Kabupaten dalam bagaimana proses tindak lanjutnya. Sip?